Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan jurnal praktikum hasil kerja kami, yaitu tentang pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan tanaman. Baik, ada pepatah yang menyatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Salma Salsabila selaku host di sini, lalu rekan-rekan saya Muhammad Raihan sebagai moderator, Nadia Marpaung dan Evan Teaura sebagai pemateri, dan Irfan Akbar sebagai pemateri dan operator. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Raihan. Dipersilakan. Baik, terima kasih Salma. Saya sebagai moderator, pertama-tama akan membagikan rundown kegiatan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pemateri, yang kedua ada kesimpulan, dan yang terakhir ada penutup. Selanjutnya akan ada materi yang akan disampaikan oleh pemateri dari kelompok kami, yaitu Evan Teaura, Irfan Akbar, dan Nadia Lestari. Pada pemateri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rehan selaku moderator. Izinkan saya menyampaikan materi. A. Landasan teori. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kedua hal itu menjadi salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Kedua hal ini terus berlangsung hingga tahap kedewasaan. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan volume dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambahnya besarnya organisme. Pertambahan jumlah sel terjadi karena adanya pembelahan mitosis dan bersifat irreversibel, yang artinya organisme yang tumbuh tidak akan kembali lagi ke bentuk semula. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan hasil interaksi antara faktor-faktor yang terdapat dalam tubuh organisme, seperti sifat genetika yang ada di dalam gen dan hormon yang merangsang pertumbuhan. Dikutip dari Istamar tahun 2003. Pada tumbuhan terdapat faktor internal seperti hormon auksin yang berguna untuk pemanjangan dan diferensiasi sel. Hormon sitokinin untuk pertumbuhan, perkembangan, dan perbungaan. Hormon giberelin untuk pertumbuhan, pemanjangan, dan perkembangan. Asam absisat untuk stomata, dan hormon etilen untuk pematangan buah. Namun, terdapat pula faktor-faktor eksternal seperti nutrisi yang merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Cahaya yang merupakan energi yang dibutuhkan untuk melakukan fotosintesis, air yang merupakan salah satu unsur dalam reaksi-reaksi kimia pada tumbuhan, kelembaban yang mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman, dan juga suhu yang mempengaruhi proses penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan, serta tanah. Selanjutnya adalah latar belakang. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan merupakan bertambahnya jumlah dan besarnya sel di seluruh bagian tubuh yang secara kuantitatif dapat diukur atau suatu peningkatan dalam berat atau ukuran dari seluruh atau sebagian dari organisme. Sedangkan perkembangan merupakan bertambahnya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui tumbuh, kematangan, dan belajar atau peningkatan kemahiran dalam penggunaan tubuh. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang saling berhubungan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang meliputi faktor genetis atau hereditas dan faktor fisiologis. Sedangkan faktor eksternal atau faktor lingkungan merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan tersebut, yaitu dari lingkungan atau ekosistem. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber kehidupan karena cahaya dapat memberikan kita banyak manfaat. Cahaya matahari sangat dibutuhkan oleh tumbuhan hijau karena cahayanya dapat menghambat pertumbuhan dan juga cahaya dapat menguraikan auksin atau suatu hormon pada tumbuhan. Hal ini dapat kita lihat pada tumbuhan yang berada di tempat gelap akan lebih cepat tinggi dan daunnya tidak terlalu hijau daripada tumbuhan di tempat terang.
Pertumbuhan yang cepat di tempat gelap disebut etiolasi. Cahaya yang dibutuhkan tumbuhan tidak selalu sama setiap tanaman. Ada jenis-jenis tumbuhan yang memerlukan cahaya terang, dan ada pula beberapa jenis tumbuhan yang memerlukan sedikit cahaya untuk pertumbuhannya. Untuk itu, kami mengadakan penelitian untuk lebih mengetahui dan membuktikan kebenaran teori tersebut. Dengan berlandaskan teori tersebut, di dalam penelitian ini, kami akan mengamati pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau dan cabai. Selanjutnya, perumusan masalah. Bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kecambah biji tumbuhan? Ini adalah rumusan masalah yang kita ambil untuk pengamatan. Hipotesis. Yang H0 adalah cahaya tidak mempengaruhi pertumbuhan benih tumbuhan. Yang H1 atau positifnya, cahaya mempengaruhi pertumbuhan benih tumbuhan. Kemudian tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui pertumbuhan tanaman yang diletakkan pada tempat terang. Yang kedua, untuk mengetahui pertumbuhan tanaman yang diletakkan pada tempat yang gelap. Selanjutnya, alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk alat, dibutuhkan gelas aqua, bahan, tanah, benih cabai dan kacang hijau, air, dan cahaya matahari. Selanjutnya, cara kerja. Untuk cara menanam kacang hijau, yang pertama, rendam kacang hijau kurang lebih selama 6 jam. Yang kedua, persiapkan 2 wadah yang telah diisi dengan tanah gembur. Yang ketiga, masukkan beberapa biji kacang hijau yang tadi sudah direndam ke wadah yang telah diisi tanah. 4. Letakkan salah satu wadah di tempat yang mendapatkan cahaya matahari, bisa di teras rumah, ataupun yang mendapatkan cahaya matahari cukup. 5. Kemudian letakkan wadah yang lainnya lagi di tempat yang gelap, seperti di bawah tempat tidur. Yang keenam, siram kacang hijau pagi dan sore hari dengan air secukupnya. 7. Lalu amati dan dokumentasikan pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya, cara menanam cabai. Yang pertama, belah cabai, kemudian ambil bijinya. 2. Rendam biji cabai dengan air bersih. 3. Lalu ambil gelas plastik dan isi menggunakan tanah yang dicampur dengan sekam. 4. Sebar biji cabai di atas tanah. 5. Taruh di tempat yang cukup untuk mendapatkan sinar dari matahari. Lalu, taruh lagi cabai yang satunya di tempat gelap. Selanjutnya, jangan lupa untuk menyiram cabai pada pagi dan sore hari dengan air secukupnya. 7. Amati dan dokumentasikan pertumbuhan dan perkembangannya. Lalu di sini ada pengamatan. Pengamatan yang pertama ini monokotil atau kacang hijau. Pada tanggal 7 Agustus, itu hari pertama mereka ditanam, itu belum ada perubahan di tempat gelap maupun di tempat terang. Lalu pada tanggal 8 Agustus, yang di tempat gelap mulai tumbuh kecambah yang sangat kecil, dan yang di tempat terang belum muncul apa-apa. Lalu tanggal 9 Agustus, di tempat gelap, kecambah mulai mengeluarkan daun dan bertambah tinggi, namun warnanya dari tumbuhan itu menjadi pucat. Kalau yang di tempat terang, kecambah mulai mengeluarkan daun, bertambah tinggi, dan warna dari tumbuhan lebih hijau. Lalu tanggal 10 Agustus, yang di tempat gelap, kecambah bertambah tinggi, dan yang di tempat terang juga kecambah bertambah tinggi. Tanggal 11 Agustus, kecambah bertambah tinggi, namun menjadi layu, itu yang ditaruh di tempat gelap. Lalu yang ditaruh di tempat terang, kecambah bertambah tinggi dan terlihat lebih sehat. Tanggal 12 Agustus, yang diletakkan di tempat gelap, kecambah menjadi bertambah tinggi dan menjadi semakin layu. Sedangkan yang diletakkan di tempat terang, kecambah bertambah tinggi dan terlihat sehat. Tanggal 13 Agustus, tanaman yang diletakkan di tempat gelap menjadi tinggi dan menjadi sangat layu, sedangkan yang di tempat terang bertambah tinggi dan terlihat sehat. Lalu tanggal 14 Agustus, yang
Di tempat gelap, kecambah menjadi bertambah tinggi dan sangat layu. Kalau yang di tempat terang, kecambah bertambah tinggi dan terlihat sehat. Oke, selanjutnya ada tanaman dikotil yaitu cabai. Untuk hari pertama, tanggal 7 Agustus 2021, di tempat gelap maupun di tempat terang itu belum ada perubahan apapun. Yang kedua, tanggal 8 Agustus 2021, belum ada perubahan juga di tempat gelap maupun terang. Lalu, di 9 Agustus, belum ada perubahan juga di tempat gelap maupun terang. Terus yang keempat, tanggal 10 Agustus, di tempat gelap mulai ada perkecambahan dan tumbuh daun. Begitupun di tempat yang terang. Yang kelima, tanggal 11 Agustus, itu di tempat gelap, kecambah mengalami pertambahan tinggi dan daun bertumbuh. Yang di tempat terang masih sama dengan hari sebelumnya, yaitu dalam proses perkecambahan belum terlihat daunnya. Selanjutnya, yang keenam, tanggal 12 Agustus 2021, yang gelap mulai terlihat batangnya dan bertambah tinggi. Di tempat terang mulai tumbuh dan yang sangat kecil dan tinggi bertambahnya. Terus yang ketujuh, tanggal 13 Agustus. Di tempat gelap mulai terlihat batangnya dan bertambah tinggi. Yang di tempat terang mulai tumbuh daun yang sangat kecil dan tingginya bertambah. Dan yang ke-8, 16 Agustus 2021, yang tempat gelap, batang bertambah tinggi dan daunnya bertambah. Di tempat terang masih belum terlihat batang, namun sudah tumbuh daun. Selanjutnya, untuk analisis dan pembahasan. Dari tabel pengamatan biji monokotil, kita dapat menganalisis bahwa tumbuhan yang diletakkan pada tempat terang tumbuh dengan kualitas yang baik, tangkai yang tumbuh ke atas, dan warna yang cerah. Dan tumbuhan yang diletakkan pada tempat gelap tumbuh dengan kualitas yang kurang baik, tangkai yang layu, dan warna yang lebih pucat. Namun, dalam tabel pengamatan biji dikotil, dapat dilihat bahwa tumbuhan yang diletakkan pada tempat yang gelap tumbuh lebih cepat dan tumbuhnya yang diletakkan pada tempat yang terang. Hal ini juga dapat membuktikan bahwa terdapat faktor internal mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan, gen, dan hormon. Contohnya seperti hormon mempengaruhi auksin yang berpengaruh dalam proses pertumbuhan tanaman yang ada pada bagian koleoptil, pucuk tanaman. Jika terkena cahaya matahari, auksin tidak aktif, sedangkan bagian yang tidak terkena cahaya matahari atau keadaan gelap akan tumbuh lebih cepat daripada bagian yang terkena sinar matahari. Yang terakhir ada kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan dapat kita simpulkan bahwa cahaya mempengaruhi pertumbuhan benih tumbuhan. Tumbuhan yang diletakkan pada tempat terang akan tumbuh lebih baik dan tumbuhan yang diletakkan pada tempat gelap akan tumbuh kurang baik. Namun demikian, pada tumbuhan yang diletakkan di tempat gelap memiliki waktu tumbuh yang lebih cepat daripada tumbuhan yang diletakkan di tempat terang. Oke, sekian penjelasan materi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Aura. Dan selanjutnya akan ada penyampaian kesimpulan dari saya sendiri. Jadi dari materi yang telah disampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan, seperti pada tumbuhan yang mengakibatkan bertambah besarnya organisme tersebut. Pertambahan jumlah sel terjadi karena adanya pembelahan mitosis yang bersifat irreversibel. Pada tumbuhan terdapat faktor internal dan eksternal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, seperti gen dan hormon untuk faktor internal, dan nutrisi, cahaya, air, kelembaban, dan suhu untuk faktor eksternal. Dan apabila dalam perkembangan tersebut terdapat salah satu faktor yang tidak terpenuhi, maka hasil pertumbuhan akan berubah. Seperti kekurangan cahaya dalam pertumbuhan kecambah dari tanaman kacang hijau dan cabai, yang mengakibatkan menurunnya kualitas tanaman pada saat terjadi proses pertumbuhan. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan ada penutup
yang akan disampaikan oleh host. Kepada Salma, saya persilakan. Terima kasih Raihan. Demikian akhir presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi